Grafika adalah suatu proses penyampaian suatu informasi, gagasan, pikiran, kesan perasaan yang diungkapkan dalam cara percetakan untuk disampaikan kepada khalayak. Grafika merupakan suatu pemikiran para ilmuwan pada ribuan tahun lalu yang disampaikan saat ini masih kita kenal dengan percetakan. Secara garis besar, sejarah penerbitan Indonesia tersusun dalam 4 tahap zaman, yaitu zaman kolonial Belanda, zaman peranakan Cina, zaman Balai Pustaka, serta zaman Ikatan Penerbitan Indonesia atau yang sering kita kenal dengan IKAP. Berikut ini uraiannya. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Belanda hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelis de Houtman. Dengan kehadiran Belanda di Indonesia menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada waktu itu, hadir beberapa surat kabar, yaitu punya Belanda. Isi dari surat kabar tersebut biasanya mengenai perniagaan. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Mesin cetak yang dimaksud dibawa oleh misionaris gereja. Akan tetapi, meski mesin cetak sudah dihadirkan, mereka masih minim tenaga ahli untuk mengelolanya. Yang kedua, zaman Balai Pustaka. 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka sebagai penghormatan yang diberikan untuk D.A. Rinkes yang berhasil mengelola Komisi Bacaan Rakyat. Ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Untuk memperlancar tugas, Balai Pustaka membuat 4 bidang, yaitu redaksi pers, administrasi, dan perpustakaan. Balai Pustaka sangat hebat, terbukti mereka telah berhasil dalam menyebarkan buku bacaannya kepada Hindia Belanda dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat, dan dipercaya bahwa hal ini telah mempertemukan antara dunia timur dan barat. Yang ketiga, zaman peranakan Tionghoa. Pada tahun 1855, beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit seperti Bulan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, Setiap Minggu, Slompret Melayu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Terbitnya surat kabar mingguan ataupun bulanan yang menggunakan bahasa Melayu sangat bermanfaat bagi keturunan Tionghoa karena mereka kebanyakan sebagai pedagang. Mereka memuat iklan dalam surat kabar Melayu. Para keturunan Tionghoa berbondong-bondong dalam mempelajari bahasa Melayu. Salah satu cerita yang sangat populer pada zaman ini adalah kisah 3 negara. Yang terakhir, kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia. Terlahirnya sebagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada zaman awal dasarnya adalah rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkan pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengeluarkan dan menerapkan idealismenya.